pada hitop akhirnya lah gitu loh. Makanya saya katakan bisa ada ibaratnya apa berdasarkan pemahaman sampean? Nah, kepahaman dari batu toliknya. Batu tolik itu hanya menjelaskan begini. Al muta'arifu bainal usulin bil isbati tarotan wan nafyi ukhra. Artinya hanya memberikan konsep perintah larangan. Nah, nggih, berarti mungkin dijawab pertanyaan yang pertama. Bil isbat sama nafi ini jenengan artikan perintah sama larangan ini ini yang janggal itu bil isbat tarotan wa nafi ukhra kok perintah dan larangan. Nah, okay. Padahal karena kata isbat itu berlakunya karena sudah disampaikan oleh Rasul. Nafi itu tidak berlakunya karena tidak terkoneksi dengan Rasul. Itu zaman fatwa itu maksudnya nafyul hukmi. Geng. Iya. Berarti bil isbat sanes Bukan. Nah, berarti hukum itu hukum yang memang diterapkan, yang isbat belum diterapkan. Berarti hukum Tuhan itu ada yang Efektif, terlaksana, ada yang gitu ya. berarti gitu Itu ya. namanya Gitu. isbat. Ini. Kemudian yang sebelum disampaikan Rasul itu namanya hukum yang Yang nafi. nanti ini. Nah kemudian pertanyaannya, hitobullah itu kan kodin. Nah sebelum bisa itu apa disebut hitob lah itu pertanyaannya. Nah, sebelum itu itu dijawab bisa. sebelum itu sebenarnya ada pertanyaan tadi Pak Roy. Tadi kan kalau kata jenengan bil isbat itu sudah disampaikan Rasul terus isbat. Iya. Habis itu binafi tidak disampaikan sehingga belum terkoneksi sehingga nggak ada hukum. Lalu teruskan khilafah. Konsep mutakalimin sebenarnya. Ketika seperti itu di sini itu kita menemukan iskal di antara usulin. Kalau kita dari penjelasan yang kemarin tuh kita sempat baca yang namanya al-fiqhu, yaitu ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyyin. Habis itu muktasabun min adilatin tafsiliyatin. Dari situ usulin menjelaskan bahwasanya dimaksud hukum adalah nisbah tamah. Itu takrif pertama hukum, ada yang mengatakan nisbah tamah. Lalu di selanjutnya wal hukmu khitabullah al muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu annahu mukallaf. Itu takdir jamul jami'nya. Itu takrif yang kedua khitabullah. Kok ada takrif yang kedua? Yang pertama Kan kemarin yang pas di fikih bi hukmin wa yuradu bihi niku kan nisbah tamah, nggih kan? Sehingga ada hukum nisbah tamah. nisbatul mahmul ilal maudhu yang Nah, nggih, nisbah tamah niku. Habis itu yang kedua ada hukum khitabullah. Habis itu yang ini dijelaskan wal hukmu al muta'arraf bainal usulin bil itsbati wan nafi. Ini ada 3. Ini apakah tidak menunjukkan bahwasanya usulin ini sangat tidak tidak konsisten. Seenaknya, sekiranya pas, pemahamannya pas, dia ngambil takrif yang ini. Dalam permasalahannya pas, dia ngambil yang ini. Sehingga, nah yang pertanyaanku loh, apa beda dari hukum yang pertama nisbah tamah, habis itu ada al-muta'arraf bainal usul bil itsbat wan nafi, habis itu ada khitabullah. Kalau misalkan yang dimaksud hukumnya ini sama, tapi takrifnya ada 3, ini kan kayak menunjukkan usulnya nggak konsisten. Seakan-akan kayak beliau-beliau mereka mengambil takrif sesuai dengan kayaknya cocok logi di sini nih. Nah, secocoknya. Nah, itu pertanyaan. Lek kula ngeten. Hukum yang dihukum di sini itu sangat sinkron dengan bil ahkami yang di situ dispesifikan dengan binisbati tamah. Di sini justru lebih spesifik lagi, bukan spesifik, lebih dijelaskan kembali. Salah satu di antara bentuk nisbatut tamah itu adalah dia sudah mengandung isbat. Yang kedua, sudah mengandung nafi. Artinya kita kembali kepada kalam. Nisbatut tamah, adanya kalam di situ sudah berbentuk kalam. Berbentuk kalam itu apa? Ada gambaran nahwu, ada mubtada, ada khobar. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, kalam tersebut itu ada yang berbentuk isbat, ada yang berbentuk nafi.
Makanya saya tadi Kalau di tengah itu kaitannya ya. Wal isbat ma ba'dal bi'sa. Wan nafsu ma qablaha. Jadi isbat itu setelah keutusnya Rasulullah itu isbat. Sebelumnya Nafi. nafi. Oh, ya. Itu yang Kalau dimaksud sekarang yang bahasanya dikasih. hukum positif ya. Hukum positif dan negatif. Kalau Iya, nafi yang hukum sama negatif. tadi dijelaskan Pak Yai Rohib tadi. ya di apa itu di bananinya ya. Iya. Di bananinya. Bil isbat berarti ketika Iya. Sudah terutus. Setelah terutusnya Rasulullah, sebelum itu nafi. Yang sebelumnya. Nah, saya tidak mengambil manfaat dari bananinya, mengambil mensinkronkan dengan anisbatut tamah. Iya, berarti berikut. Nah, ya tadi akhirnya saya mengambil kesimpulan yang bil isbatin bil isbati tarotan wan nafi ukhron itu saya hubungannya dengan habar itu sifatnya positif, sifatnya negatif, tidak ada hubungannya dengan bisa dan sebelum bisa. Tidak mengambil pandangannya Banani buatan kawan. Katanya saya mau menjadi Berarti- mujtahid. Berarti bil isbat sama nafi kalau menurut jenengan isbat sama nafi ini masih nisbah tamah. Dua-duanya. Iya, nisbat tamah. Bukan isbatnya tok yang nisbah tamah. Tapi nafinya juga isbat tamah. Iya, isbatut tamah juga. Masih isbat dan nafi. Iya. Di sini ada ibarat dari Hasyiah Bananinya ya. Iya. Qauluhu bil isbat al-ba'ul mulabasa muta'alliqatun bi mahdhufin halun min dhamiril muta'arif. Ay hala kaunil hukmi mulabisan lil isbat tarotan walin nafsi ukhra. Wal isbatu fi ma ba'dal bisa. Wal isbatu fi ma ba'dal bisa. Wal nafyu fi ma qabla. Oke, oke. Banani. Oke, Banani. Iya. Awil isbatu bi tibari ba'dil ahwal wan nafyu bi tibari ba'dil ahwal. Saya itu di kalam besarnya nih kaulihi walayat ala kulli kitab bi kulli balik. Nah, ini kalau dari pemahamannya Pak Ibrahim sama Pak Niki Pak Sulhan, niku berarti ketika bil isbat itu ba'dal bisa, kalau yang nafi itu qoblal bisa. Qabla bisa. Nah, sehingga dari situ kita tahu bahwasanya al-hukmu di sini itu bukan berbeda dengan al-hukmu yang ada pada takrif fikih. Fikihnya. Soalnya fikih itu nisbah tamah. Nah, tapi ini ada pemahaman dari Pak Asad yang namanya kedua hukum ini enggak, ini ada sinkronisasinya, sehingga ketika hukum di sini sama yang hukum nisbah tamah itu ada sinkronisasi. Yang namanya nisbah tamah itu ada isbat, ada nafi. Sehingga nisbah tamah ada badal bisa, ada qoblal bisa. Ngoten nggih. Ya, dengan istilah barangkali yang fikih itu furu, yang ini asal. Ya, ini asal. Tapi kan asli. gitu. Aslinya berarti aslinya nas. Aslinya Iya, nas itu kalau beliau sudah asalnya asali. belum- kalau yang asal belum tampak lalu mengilustrasikan furu, jadi sulit untuk menjangkau. Karena kebanyakan semua yang ditakrifkan ini yang kelanjutan tadi bal yuradu indahum al-hukmu asyari. Nah, itu kan akhirnya dengan pemahaman bil idhofah. Bukan bil bil ifrad, bil ifradnya. Nah, tapi ketika seperti itu Pak Asad, ketika dengan mengatakan hukum di sini isbat an-nafi itu sama dengan hukum nisbah tamah. Niku kita kemarin kan udah baca takdir. Kita udah baca takdir bahwasanya yang namanya hukum yang di awal, yang namanya hukum di makna nisbah tamah itu bukan menurut hukum indal usuliyin. Kan kemarin kan kita baca takdirnya. Ya kan? Nah ini saya akhirnya menggambarkan ketika nanti dinisbatkan al-ahkamu asyariyah, berarti pemahaman hukum yang di situ menggunakan pendekatan idhofah atau pendekatan menggunakan apa? Bainal ahkam wa syariyah dijadikan satu. Tidak menggunakan al-ahkam saja. Oh, yang di sini. Iya. Iya, sehingga berarti kan berbeda. Nah, makanya enggak saya Ketika diidhofahkan itu kan berarti udah menjadi qaid.
Kayak misalkan Dia seperti ini. dikoyiti ketika asariyun itu dilibatkan Iya, di iya. dalam hukum. Sehingga Nah, berbeda kan mahiyahnya. Kayak misalkan gini oh, saja. nggih, ngeten Ustaz. Ketika didofahkan, ketika ada koi asari memang Nah. berbeda. Tapi Iya. kalau kita sebelum apa jenisnya? Ya sebelum diidofahkan. Menisnadkan atau mengidofahkan Oke. dengan asariyah, hukum itu mempunyai pemahaman yang sifatnya itu berhubungan dengan kalam. Nah, ya berarti berbeda Pak. Sama gampangannya seperti ini. Ketika ada lafaz Zaidun tanpa diidofahkan ke apapun, ini mahiyahnya adalah misalkan orang burung tingginya 160, Iya, seperti itu. kelahiran Lah, iya, seperti 99. itu. Ketika dia diidofahkan Dengan gulam ataupun gulam sendiri. Nggih. Nah, gulam sendiri ini yang namanya gulam Akan adalah sedikit salah. spesifik ke sana. Nah, ketika diidofahkan menjadi gulam Zaidin, ini udah berbeda mahiyahnya. Iya. Kan seperti itu. Sehingga al-hukum di sini sama hukum yang kemarin itu berbeda. Makanya kemarin kan kita udah baca yang namanya hukum bimakna nisbah tamah, tasawur, no? Tasdik di tasawur, ta'alukin nisbah tamah. Itu indal manatikoh kan di apa namanya takdir-takdir yang kemarin kita baca. Sehingga hukum yang di sana sama hukum di sini ini berbeda. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya, ketika seperti itu apakah usuliyin ini nggak konsisten dalam satu sisi mengambil hukum di mana nisbah tamah yang mana itu takrif indal manatikoh, dari satu sisi ternyata usuliyin mengambil hukum indal usuliyin sendiri. Jawabannya gampang sebenarnya. Wal fikhu ilmun bihukmin syar'iyyin, yang menafsiri bihukmin syar'iyyin, yang pertama kita tahu yang mentakrifi al-fiqhu ilmun bihukmin syar'iyyin itu adalah ulama fuqaha yang usulin. Sehingga sebenarnya mereka menakrifi itu dalam fan fikih, bukan dalam fan usul. Nah, ketika dalam fan fikih, nah yang dimaksud hukum di situ adalah nisbah tamah dan bukan hukum yang bil itsbat wa nafi. Soalnya ketika nanti disangkut pautkan dengan hukum bimakna itsbat wa nafi ini, yang mana itsbat itu ba'dal bi'tsah, nafi ini qoblal bi'tsah, akan ada iskal. Bagaimana hukum qoblal bi'tsah dinamakan fikih? Kan nggak bisa. Nah, makanya Yang untuk tidak iskal tadi itu saya gabungkan tadi itu. Makanya saya berani menggabungkan biar tidak ada keiskalan. Kenapa? Karena beliau memahami konsepnya itu suki apa? Makanya ketika nanti itu ada sebuah pemikiran yang di situ mengarah kepada perbedaan yang dibuktikan dengan isbat itu adalah bisa, yang nafi itu qoblal bisa, seakan-akan itu akan kontradiksi antara ahkam yang di dalam konsepnya fikih. Ya. Nah, dia tidak kontradiksi tersebut, saya mempunyai kepahaman bahwasanya maksudnya isbat dan nisbat itu tersebut itu adalah gambaran dari nisbat tamah di dalam al-ahkam. Tapi kan takdirnya jelas, Pak Alat. Yang namanya isbat itu ba'dal bi'tsah, yang namanya nafi itu qoblal bi'tsah. Sehingga kalau dalam usul yang namanya hukum ini lebih universal, bukan dari adilah tafsiliyah saja. Saya kira tetap nggak bisa disamakan. Jadi hukum dari sudut pandang fikih dengan hukum dari sudut pandang usul itu tetap nggak sama, nggak mungkin sama. Kayak wajib menurut fikih kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu Ala tarikihi. Terus wajib menurut ilmu nahwu apakah seperti itu juga enggak kan? Wajib Iya. dibaca wafa kan? Ya. Apalagi wajib di dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib di dalam ilmu tauhid Allah itu wajib wujud. Itu kan akal tidak menerima kalau tidak wujud. Kan gitu kan berarti. Jadi ya memang nggak sama, nggak Ya. bisa dipadukan. Makanya mungkin kalau dengan ada takdirnya saya gitu. Kalau gini, saya ini menawarkan yang tadi. Lah kita memahami pandangannya si Asuki. Itu takbirnya belum ditulis. Masalahnya tidak Soalnya kayak tentu. Karena ini dengan ini saya akan muncul sebuah pemahaman. Ya, Ini menurut kalau- saya tetap kalau nggak bisa begini. dipadukan. Kalau Karena begini. dipandang dari sisi Ya. yang berbeda. Soalnya kan wes, iya. jelas kan dalam takrifnya bihukmin syar'iyyin, habis itu muktasabun min adilah tafsiliyah. Sehingga cuma dari Itu adilah al-fiqh. tafsiliyah, Ya. al-fiqhu. Ya, Makanya al-fiqh. takrif hukum di fikih. Iya.
Tapi kalau di usul ini lebih universal. Sebelum ada Quran, sebelum Quran ini nuzul nih, itu udah ada. Soalnya yang dimaksud hukum di situ lebih universal, bukan hanya dengan adilan tafsirnya, tapi khitabullah lebih umum. Kalau kata qoblal bi'tsah tetap ada khitabullah, tapi ta'alluqnya ta'alluq ma'nawiyah. Kalau begini, hukum yang dikehendaki di dalam konsepnya al-fiqhu tersebut itu hukum dalam sisi hukum, tidak memandang itu objek. Ya, hukum saja. Tadi kan hukum itu kan ada pelaku. Sekarang yang ditawarkan wal hukmu khitabullah itu adalah hukum yang hubungannya dengan objek. Mau dengar beli bos? Nah, jadi jadi mujtahid. Hukum enggak? Ya, Hukum contoh. tidak. Itu adalah hukum itu. Ngira. Sedangkan dalam takrif hukum adalah hukum. Hukumnya sendiri ini masih problem. Hukum yang mana? Nah, Usulnya kita. apa? Hukum itu hubungannya dengan yang sifatnya wajib dan yang lainnya. Sekarang hukum yang dikehendaki di sini itu adalah hukum yang sifatnya kepada siapa? Tadi objeknya. Ya. Tadi umpamane Zaidun qaimun, konsep di dalam hukum yang di sini khitabullah itu ada kepada Zaidnya. Kalau yang fikhun, konsepnya hukum yang di dalam al-fiqhu itu bukan kepada Zaidnya, tapi kepada komanya. Nah, gitu ya. Kepada Ya koma. enggak, Koma. Pak. Ya enggak. Ada. Nisbatul qiyam ila zaidin. Nah, gitu. makanya yang di fikih itu maksudnya itu hukum yang di sana itu kepada bukan pada Zaidnya tapi kepada komanya apa? Saya kebalik. Qiyam nisbatul qiyam ila zaidin. Ya bukan Nisbatul qiyam kepada Ila Zaid Zaidin. berarti hukumnya nisbatul Oh, mahmud gini. ilal maudu kan gitu. gini. Saya cuma menawarkan kepada jenengan hukum yang di dalam konsep yang fikih itu adalah hukum qiyamnya. Enggak. Jadi saya mengatakan tidak kan. Sekarang kalau yang hukum yang di sini itu Kepada hukum yang Zaidnya. kepada Zaidnya. Dibuktikan apa? Di situ khitabullah. Khitabullah ala mukallafin. Berarti kan kepada Zaidnya, kepada mukallafnya. Tapi yang menarik juga di sini tadi jenengan baca itu fil azal. Sedangkan Iya, fil kita azal. tahu fil azal, yang khitabullah itu qadim. Fil azal itu masih belum ada kaun. Kaun ya. Nah, sehingga itu zaidnya mana? Nah, untuk kaunnya ini maka ketika ketika sudah lahir, sudah mukallaf, Nah, maka itu dimasukkan kepada kaun itu tersebut. Makanya ada isbat dan nafi. Nah, ya. Berarti Pusing. memaksakan langsung terapan kenyataan diarahkan ke usul fikih. kepada khitabullahnya. Gini, Kalau yang al-fiqhu itu berarti kepada sifat qiyamnya. kepada Iya, sifat qiyam. itu. Iya, sifat qiyamnya. Sedangkan kita tahu bahwasanya qiyam sama zaid itu sebenarnya kalau dari sisi khitabullah itu nggak ada bedanya. Soalnya sama-sama makhluk kan. Iya. Iya, sama-sama. Lagi Tapi perbedaannya sisi hukumnya. Yang di al-fiqhu itu konsep qiyamnya. Kalau yang khitabullah itu konsep zaidnya. meskipun kita tahu bahwasanya hukum itu khitabullah fil azal sebelum ada kaum. Iya, kawan ya. Saya menangkap keterangan Pak Hasan, masuk akal sebetulnya. Yang saya pahami dari beliau itu, kalau al-hukmu di sini lebih umum. Tetapi kalau hukmu asy-syar'iyyah berkaitan dengan isbat wan nafi dalam qoblal bi'sa dan ba'dal bi'sa. Tapi kalau hukum-hukum saja seperti keterangan Pak Asad, itu hukum tentang ya isbat dengan nafinya tapi belum berkaitan dinisbatin kepada belum isbat. berkaitan dengan bi'sa atau qoblal Iya. bi'sa. Iya, hukum indal fikih apa indal usuli Iya, ya, iya. malah tak bingung. Enggak, di sini Dan ini Jadi sama-sama ngerti. usulnya, sama-sama Ya usulnya. nggak bisa dah saya tetap tak bisa. kalau indal fikih hukum itu perangkatnya semuanya sudah komplit, ada mukallafnya, Iya, ada nisbatan. ahlinya, ada hukumnya. Nah, ini kan gitu. usul itu Yang di sini adalah teori atau metode memahami firman Allah. Lalu la hukma illa lillah. Kemudian tadi sudah ada al isbat tarotan wan nafyi tarotan. Kemudian selanjutnya al muta'alliq bi fi'lil mukallaf dalam mahallinya disebutkan.
Ail balik al akil ta'alluqan maknawiyan qabla wujudihi. Tadi pada zaidnya kan? Nah, pada zaidnya. Iya, zaid tapi belum wujud. Tapi Baru Iya, saja ada dia zaid. belum wujud Iya. juga bisa wujud nanti. Ini gambaran. Kalau begini ya dulu. Jadi yang di dalam ini dipahami dulu ya. Di dalam ini dipahami dulu seperti al-hukmu al-isbat ya, itu dipahami di sini, lalu kita pengembangan. Jadi di sini dulu dipahami yang dimaksud kalau seperti Jadi hukum itu objeknya Ya. kepada mukallaf nih tadi. ini dipahami dulu, lalu kita pengembangan. Iya. Tadi mau pengembangan tadi tuh. Belum. Jadi, kalau tadi itu udah pengembangan dulu, yang di sini nggak dibaca. Iya, ini juga Itu ini badani nah. ya. Badani. nah. Iya. Jadi ini dipahami dulu yang berkaitan dengan isbat, dengan hukum itu pahami dulu, baru kita kembangkan. Anu memahami ini kok mau coba mek kemudian ke batu toliknya. Iya. Iya. Baru nanti lebih mengembang lagi. Berarti kan saat ini nyepakatin isbat sama nafi ya. Iya, selesaikan dulu Nah, itu. isbat sama nafi berarti selesai. Bahwasanya yang namanya isbat itu ba'dal bisa. Ba'dal bisa. Yang namanya nafi itu Qoblal. qoblal bisa. Kama Nah, niku pun sepakat sebenarnya niki Pak. Sebenarnya tadi itu udah sepakat yang namanya isbat itu qoblal ba'dal bisa, yang namanya nafi itu qoblal bisa, sehingga kita punya kesimpulan yang namanya hukum di sini itu bukan hukum dalam takrif fikih. Soalnya dalam takrif fikih ya itu tadi kata Pak Yai Rohid, perangkatnya sudah ready semua, sehingga makanya di hukum yang di fikih itu namanya nisbah tamah. Cuman lebih spesifik, nah, lebih khusus. kita itu dihadapkan dengan pendapatnya Pak Asad yang membuat kita takjub. Ternyata antara fikih hukum menurut fikih di takrif fikih sama hukum di sini itu ada korelasinya. Nah, itu yang tadi Ya, membuat beliau-beliau kita- ini Mau disambungkan tapi gak nyambung-nyambung. yang kita Saya pertanyakan nyambung. sambungannya itu di mana? Kalau kita kan udah sepakat yang namanya hukum di fikih itu tasawur nisbah tamah, perangkatnya udah ready, baru nanti timbul hukum fikih. Tapi yang di sini itu kalau menurut kita lebih universal, soalnya qoblal kita pun dimasukkan hukum. Tapi Pak Asad datang dengan pemahaman baru. Ternyata di antara keduanya ini dinamakan ada korelasinya. Ada Dan ini juga korelasinya, hukum. lihat saya ada korelasinya. Pemahaman itu mengambil takbir di mana? Nah, Salah satu di antara takbir kepahaman kalau itu ada korelasinya di dalam konsep al-ahkam di dalam fikih, yang tiga fikih itu adalah itu mengecualikan yang di situ nisbahnya itu tidak tamak, sebagaimana hubungan antara idofah itu tidaklah tamak. Kenapa kok tidak tamak? Setelah dilihat dari beberapa contoh-contoh yang ada, itu karena tidak kalam. Idofah itu belum kalam, masih membutuhkan perangkat yang menjadikan idofah itu kalam. Kemudian salah satu di antaranya adalah ini seperti ini. Qalamu tilmid fa'inna naqisatun wa tahtaju ila khabari. Penting ada sesuatu yang di situ tidak kalam, itu tidak bisa mengarah kepada nisbatut tamah. Makanya saya katakan itu ada korelasi. Korelasinya apa dengan isbat dan nafi, dengan hukum yang digagas wal hukmu khitabullah, podo-podo hukumi, bedane hukmun al hukmu khitabullah, hukumnya saja itu adalah mufrad, yang bil ahkami itu bedane itu jamak. Tadi dari sebagian teman itu berbeda hukum yang digagas di dalam al-fiqhu. Kenapa kok berbeda? Karena yang dikehendaki dengan al-hukmu di dalam al-hukmu itu hubungannya dengan isbat dan nafi, ba'dal bi'sah dan sebelum bi'sah. Kemudian hukum yang di dalam al-fiqhu itu tidak ada hubungannya dengan qoblal bi'sah maupun ba'dal bi'sah. Apa hubungannya? Di situ dikatakan tidak ada hubungan karena di situ hanya mencantumkan, hanya menjelaskan tentang hukum yang tam. Tam tersebut itu bahasanya sudah kalam.
lagi. Berarti kan dari penjelasan jenengan itu malah menunjukkan bahwasanya nggak ada korelasi. Iya kan? Lah, ini saya korelasikan sekarang akhirnya. Korelasinya bagaimana? Ternyata al-fiqhu di hukum yang digagas di dalam al-fiqhu itu saya gambarkan itu adalah qiyamnya. Bukan kepada nisbatnya qiyam kepada zaidnya. Itu yang di Yang di al-fiqhunya. yang di al-fiqh. Kalau yang al-hukmu yang di padahal takdirnya jelas nisbah tamah. iya sama. Itu di qiyamnya saja. Loh kalau disebut kalau kedua-duanya antara zaid qaimutnya itu memang gambaran nisbatut tamah. Tapi pendekatannya bukan pendekatan zaidnya, tapi pendekatan qiyamnya. Kalau yang al-hukmu kitabullah pendekatannya ini menisbatkan qiyam kepada Iya, itu iya. hukum kata lugat kan itu. terus kemudian yang kitabullah di sini itu adalah pendekatan nisbatut tamah yang sifatnya bukan kepada qiyamnya tapi kepada zaidnya, pendekatannya ke sana. Sedangkan kita bulu Atau sudah ditentukan di Berarti kan berarti sebenarnya mayoritas ini sebenarnya udah sepakat. Iya loh, Iya. saya tahu Iya. yang tidak dirasa ya. Tapi itu tetap saya mengarah ke Saya sana. mendengar Biar apa? paparannya Ustaz Malik ini bingung pokoknya. Bingung muter-muter kayak gini motor. Atau berarti lanjut mawon. Lanjut mawon. Saiki Itu masuk itu ke namanya pembahasan. apa? Hasanah di dalam jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Berarti nanti nggih. Tapi akan bermanfaat tunggu tanggal main. Nanti nggih tinggal tulis waqat qala qail. Bukan, berkira. Yang tidak. Terus lanjut ini, Pak. Nggih. Min haitsu innahu mukallafun. Nah, nggih. Min haitsu yang lainnya apa ya? Nah, nggih, monggo. Dari sisi mukallaf, Dari sisi orangnya mukallafnya. berarti. Iya. Itu sudah mengarah kepada kepahaman saya kayaknya. Di mukallafnya di saya Monggo kan. Pak Nono. Di saya. Pak Iron. Pak Asad tuh ini. Sisi mukallafnya. Sahibur ra'yi. Ay mutasabun ma fihi. Jadi itu rasanya multazamun apa mulzimun? mulzamun. 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 Benar kan iya. Mulzamun bima fihi. Kulfatun. Ya. Nggih. Ya artinya ditetapkan dia terbebani dengan adanya hukum. Kulfatun nih. Kulfatun iya. Terbebani kok pakai Kof. apa ya? Sunnah. Apa ya? Lanjut. Aklaf. Pokoknya masih nggak muka lah, iya nggak masuk. Nggih. Berarti nanti pertanyaannya Nggih. sisi yang lain itu Sisi apa? apa ya? Jadi mungkin apakah anak kecil itu ya? Sering dina gama lagi mengima saya. Nah. Saya Dan orang lagi gak ada. So kan. Nah, ini mulzamun ma fihi. wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna bi annal khitaba muta'alliqun bil mukallafi la li annahu mukallafun bal min haitsu annahu makhluqullah ta'ala. Kok beda di sini? La min haitsu innahu mukallafun. Iya, la li annahu mukallafun. Berarti min haitsul mukallaf itu tidak memandang Nah, ngeten berarti. ya. Nah, berarti ngeten. Ada dari sisi kan kita udah keluar dari pembahasan, kita udah sepakat ini udah keluar mayoritas sepakat kecuali Pak Hasan. Yang namanya hukum di sini itu udah keluar dari hukum nisbah tamah itu tadi. Itu kita udah sepakat. Sehingga di sini dijelaskan bahwasannya di Jamul Jami' takdirnya min haitsu innahu mukallaf. Yang dijelaskan hitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf itu dipandang dari sisi mukallafnya. Pertanyaannya tadi ada pertanyaan, emang sisi lain ini apa? Sehingga sisi lain dijelaskan. Ada sisi hitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf la min haitsu innahu mukallaf. Sehingga itu pertanyaan sisi apa? Dijelaskan di Goyah bahwasanya itu dari sisi selain mukallaf. Di sisi selain mukallaf itu dilihat apa? Dilihat kaunnya atau faktor-faktor yang lain selain mukallaf. Sehingga di situ ada timbul yang namanya hukum wadai. Yang mana di situ nanti ada sabab, ada syarat, ada manek,
ada sahih, ada fasid. Dan itu bukan dilihat dari sisi mukallafnya. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kita mengatakan al-hukum itu yang pertama hukum hitop taklifi, gampangannya hukum dibagi dua. Yang pertama hitop taklifi. Hitop taklifi adalah melihat dari sisi min haitsu annahu mukallaf. Yang kedua adalah hitop wad'i. Hitop wad'i ini melihat bukan dari sisi mukallafnya, tapi dari sisi lainnya. Contohnya, ketika ada mukallaf, ada orang masuk waktu zuhur, zawalus syamsi, habis itu masuk waktu zuhur, ini wajib sholat zuhur. Ketika dilihat dari sisi mukallafnya, mukallaf ini terbebani dengan wajib sholat zuhur. Nah itu min haitsu annahu mukallaf, itu adalah hitop taklifi. Tapi ketika dilihat dari zawalnya, yang mana itu sababan liwujubid zuhur, itu bukan hitop taklifi, tapi adalah hitop wad'i. Dan itu menjadi sebab. Nah itu contoh yang pertama. Sehingga bukan dilihat dari sisi mukallafnya, dilihat dari faktor yang lain. Habis itu contoh yang manek, misalkan ketika ada perempuan zawalus syamsi, ini kan seharusnya dia kena wajib sholat zuhur, ya kan? Kalau dilihat dari sisi mukallafnya, dia wajib sholat zuhur. Ternyata dia terkena haid. Nah haid ini adalah manik. Sebenarnya ketika dia kena haid, kalau dilihat dari sisi mukallafnya, dia hukumnya adalah hurmatus sholat. Dia haram, yahrum apa? Tahrumu alaihi sholat, tahrumu alaihi sholat. Bagi si cewek ini haram untuk melakukan sholat itu ketika dilihat dari sisi mukallafnya. Tapi ketika dilihat dari faktor yang lain, yaitu haid, nah dia mani'un liwujubi sholat. Nah itu lamin haitsu innahu mukallaf. Tapi wajib qada itu ketika Nah, masuk waktu untuk melakukan wajib qada. sehingga seperti itu. Kalau dari takdirnya itu digoyang. Kan awalnya nih al-hukmu hitabullah, kemudian disifatikan Al-muta'alliq al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Jadi hukum ini hubungannya dengan pekerjaannya mukallaf dari sisi mukallaf itu sendiri. Janggalnya sisi bukan mukallafnya apa? Ya, iya. Nah, ini yang kalau Tadi ada yang awal kan muta'alliq bi fi'lil mukallaf, beda kan? Bukan mukallafnya kan, Ya. tapi pekerjaannya. Pekerjaannya mukallaf yang pertama. Tapi terus dilanjut min haitsu innahu mukallafun, dari sisi mukallaf itu. dari sisi mukallaf itu sendiri. Coba dengan pahami yang tadi contoh sabab. Itu khitabullah tetap muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Tapi yang dilihat itu bukan mukallafnya, tapi apa? Zawalus syamsinya. Sehingga zawalus syamsi itu adalah sababun li wujubis shalah, yang mana wujubis shalah ini muta'allaq bi fi'lil mukallaf. Berikutnya. Itu yang la min haitsu la, yang ada lanya. Itu keterangan di mana? La min haitsul mukallaf. Di sini kan min haitsu innahu mukallaf. Iya bahasa dari keterangan yang mana? Yang ada lanya. La li annahu mukallafun. Badrul Thalib. Iya. Oh, betul. Nah di sini ada kelanjutannya itu fatanawala al fi'lu al qalbi. Fatanawalu fatanawala nih. Oh kok al fi'lu ya? Maf'ul ya. Fatanawala al fi'la al qalbiyah al i'tiqadiyah. Berarti ada fi'lil mukallaf. Tapi fi'lal qalbi juga mukallaf ya? Enggak. Ada. Ya, iya Pak. Ada. Fi'lul qalbi mukallaf. Kan kolab ada di Isinya. mukallaf. Iya. Jadi Terus fi'lu itu ada al-qalbi, ada fi'lu al-i'tiqadi. Ada wa ghairahu. Berarti yang ghairahu yang bukan sisi qalbi ya. Qauli. Ada yang qauliyah, terus ada yang wa ghairahu. Saliyane kauliyah. Ada wal kafah, Ada wal kafah. masih ada lagi. Ada wal mukallaful wahid itu hanya nabi. Nah, ya. Iya. Min khosaisihi. Ya itu
itu khusus nafi. Fatanawwalu. Monggo. minal wahyi. Ini fatanawwala al-fi'la al-qalbi ini kan menanggapi yang bi fi'lil mukallaf kan ya? Nggih. Iya. Min bukan- haitsu innahu mukallaf. Iya, min haitsu innahu mukallaf. Saya memahami ke sana, berarti min annahu mukallafun ketika dia itu wujud mukallaf. Nggih. Nggak bisa Ada wujud juga langsung hukum mukallaf. yang terkait mukallaf satu orang. Langsung wujud mukallaf. Wujud Bermukallaf. enggak? Kan ada yang belum wujud mukallaf. Nah, enggak ngeten mawon simpelnya apa saja selain haitsu innahu mukallaf. Nah, kalau kula kan tadi jawab selain mukallaf adalah min haitsu innahu sabab, min haitsu innahu syarat, min haitsu innahu mani, min haitsu innahu sahih. Atau di sini ada min haitsu Sampai fi'lil al-mobil mukallaf. tidak termasuk Nggih. mukallaf. Saya pahami dari situ ketika hukum itu dipandang muta'alliqun dari sisi mukallafnya. Kalau tadi itu dipandang sisi wadoknya, nggak mandang sisi mukallafnya. Nah, begitu. ya. Min haitsu innahu bukan sisi mukallafnya tapi dari sisi wadahnya. Berarti sinkron sama la min haitsul mukallaf kan? Iya, Ya, sinkron iya. sama keterangan. Makanya itu Bal min haitsu annahu makhlukun. Nah, nggih. Iya, Makanya buat itu itu ya penjelasan makhlukin nah, pangeran min kamu. haitsu mukallaf. Ribon, Pak. Dapat Dapat pencerahan apa dapat ilham? Dari Pak Khairul. Jadi amin ini ta'alluqnya ke al-hukm berarti gitu ya. Kan hukum, definisi hukum adalah hitabullah al-muta'allaqi bi fi'lil mukallafi. Semua takrif itu min haitsu innahu mukallafun gitu. Nggih. Sehingga hukum yang lain ini tetap muta'alliq bi fi'lil mukallaf tapi dilihat dari sisi wadahnya misalnya. Soalnya di sini juga yang awal tadi al-amali al-muta'alliqi bi kaifiyati amalil qalbi juga ujung-ujungnya maksudnya di sini amalil Oh ya nih, mukallafi kan. ya nih. Yang wa kharaja ya. Wa kharaja bi fi'il mukallaf Nggih. khitabullah al muta'alliqu bi dzatihi wa sifatihi. Terus Nah, wa dawatul Nggih. mukallafi. tapi niku Zatnya. nggih, tapi niku wa kharaja Ya wa bi kharaja. fi'lil mukallaf sanes wa kharaja min haitsu innahu mukallafnya. Pertanyaannya tadi selain min haitsu innahu mukallafnya, sanes apa selain muta'alliq bi fi'lil mukallaf? Kayaknya al muta'allaqi bi fi'lil mukallaf Itu yang dikecualikan. min haitsu innahu mukallafun kok kontras gitu loh. Nggih. Dari sisi ya Berarti- sisi ketaklifannya terbeban Terus kalau dipandang dari sisi la min haitsul mukallaf, tadi kan tetap Bukan hukum namanya kan gitu kan nanti. Ya tapi apa gitu ya. hukum mati. Hukum nah ini mati. hubungannya tetap hukum. tetap hukum. Tetap hukum, Pak. Ya. Tetap hukum, tapi bukan Ya, Memandang. min haitsu Iya. innahu mukallaf. Berarti orangnya Ya hukum dari Tapi bukan sisi menurut yang- definisi usulin kan gitu nanti Pak. Tetap usulin tapi dari sisi yang lain. Gampangannya itu seperti ini. Semua hukum ini kalau di Jamul Jawami semua hukum itu mesti muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Tapi ada dibagi menjadi dua cara pandang. Ketika dilihat dari sisi mukallafnya, ini hukum terbagi menjadi iktidoan atau tahyiran. Iktidoan ini menjadi 6, menjadi wajib, menjadi mandub, 5. menjadi sunnah, menjadi karohah, menjadi khilaful aula 5. Satunya tahyiran ini ibahah. Nah, kalau dilihat dari sisi yang lain, bukan dilihat dari sisi innahu mukallaf, tapi dari sisi yang lain ini jatuhnya wada'an, sehingga nanti jatuhnya dia sababan au syarton au mani'an au sahihan au fasidan. Tetap muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Ya kayak tadi wujubus sholat. Ketika dilihat dari innahu mukallaf dia kena wajib sholat. Tapi ketika dilihat dari ketika dilihat dari zawal syamsi yang mana itu menjadikan itu wujub, nah itu namanya sabab. Bukan dilihat dari mukallafnya, tapi dilihat dari zawalnya. Tetap muta'alliq bi fi'lil mukallaf.
tapi cara pandangnya bukan dari mukalafnya, dipandang dari sisi zawalnya. Itu Tapi namanya meskipun dipandang bukan dari sisi lamin haisul mukallaf, sadar. itu tetap pelaksanaan hukum itu berkaitan dengan kemukalafannya. Tetap mukalaf. Nah, gitu kan? Iya. Cuma dalam sisi pandangnya beda kan? Iya. Ya, sisi benar. pandang mukallaf yang satu. Kalau yang satu dilihat dari orangnya, satu dilihat dari Sebab. selain orang. Sebab mane syarat sohe fasid itu. Nah, selainnya mukallaf tersebut yang nanti hubungannya dengan mukallaf juga, itu juga termasuk khitabullah. Iya. Gimana Makanya ya? zawal Termasuk nafsi. khitab. Enggak, sebelumnya kata-kata sebelumnya gimana? Nah, ini kadang biasanya tidak bisa direview lagi. Enggak, kayak masuk gimana? Semuanya hukum enggak? Karena itu ilham itu enggak betul sakit kan. Nah, khitabullah itu ketika berhubungan dengan mukallafnya, berarti orangnya, juga khitabullah ini juga dipandang dari sisi yang berhubungan dengan mukallaf, kayak sebab dan Dari wotoknya, sisi wotoknya gitu. akhirnya pada intinya apa yang dilakukan mukallaf dan juga penyebab apa yang dilakukan mukallaf itu juga khitabullah. Kembali nang tauhid mana? Ini kita kan pendekatan usaha mutakalim ini kok apa ya? Monggo pripun. Kalau kita pahami al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, itu hukum itu ada, cuma pelaksananya setelah ada mukallaf. Kalau belum mukallaf seperti pertanyaan Pak Sulhan itu, yang dia laksanakan itu melaksanakan apa? Melaksanakan hukum, apa melaksanakan taat, apa Misalkan melaksanakan ada Iya. sobi. Wasihatu ibadati sobihi. Nah ini Nggih. wasihatu ibadati sobihi kasolatihi wa saumihi al-musabi alaiha. Laisa li'annahu ma'murun bihi, bukan berarti dia itu mengikuti perintah Anda. Tapi nggak ada Ma'murun bihi. nggak ada kata-kata al-musabi abiha kan nggak Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau Artinya ya tetap kembali ke anaknya. dia terbiasa. Al-Musabi ya? Ya musabi. Cuma kata-kata dari dulu saya kecil itu semua kan Iya, itu tertanam itu. Ini tertanam. beliau tada. Dia terbiasa Supaya ketika biasa. sudah balik. Umur sepeda motor, malah gas sobuk banter. Dari awal Bahkan- panasin kadang. Bahkan saya sangat tidak Itu- menerima ya. Iya, Pak. Ada Pengarang kitab itu siapa? Ini itu tetap Al-Mahali. Batu Tali kan Al-Mahali. Kan agak sama dengan nihaya ya keterangannya. Nggih. Ada Tetap Al-Mahali. Batu Tali Tetap Al-Mahali. keterangan itu ada di nihaya. Iya. Nihayatul seorang Usul. kiai, ya, seorang kiai. Goyatul Usul. Oh iya. Seorang kiai Saya sudah dapat buat menyampaikan, 3 juz. Panas dengan ini. Jadi ya. itu kalau anak itu sudah biarkan, tidak usah disuruh, tidak usah anak, itu kan belum berkewajiban. Itu